Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Penanaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan di era globalisasi saat ini, dengan maksud agar a. terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia, b. tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa luar, c. adaptif dengan arus globalisasi saat ini, d. nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. Jawabannya adalah D. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa kita. 2. Pak Tino akan menjelaskan konsep perkalian sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kepada siswa dengan peragaan sebagai berikut. 1. Pak Tino mengajak siswa mengamati 5 ekor kucing yang ada di halaman sekolah. 2. Banyak kepala seekor kucing ada 1, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 kali 1. 3. Banyak kepala seekor kucing ada 2, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 dikalikan 2. 4. Banyak kepala seekor kucing ada 4, sehingga banyak kepala 5 ekor kucing adalah 5 dikalikan 4. Peragaan yang dilakukan oleh Pak Tino di dalam pembelajaran matematika termaksud model pembelajaran A. Inquiry and Discovery Learning, B. Contextual Teaching and Learning, C. Problem-Based Learning, D. Cooperative Learning. Jawabannya adalah B. Contextual Teaching and Learning. Pembahasan. Ciri-ciri CTL. 1. Media dan sumber belajar dari lingkungan. Siswa membangun pengetahuan dari pengalaman sendiri atau konstruktivisme. Pembelajaran diarahkan menemukan konsep perkalian atau inquiry. 3. Menurut model pembelajaran kontekstual, komponen utama yang lengkap terdiri dari A. Inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik dan refleksi, B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik, C. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, penilaian autentik, dan refleksi, D. Konstruktivisme, inquiry, masyarakat belajar, pemodelan, dan refleksi. Jawabannya adalah B. Konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. Pembahasan. Prinsip model pembelajaran kontekstual atau CTL. 1. Konstruktivisme, yaitu proses membangun atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. 2. Inquiry, penyelidikan dalam pembelajaran kontekstual, artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. 3. Bertanya, pertanyaan belajar pada dasarnya bertanya dan menjawab pertanyaan. 4. Masyarakat belajar, yang berarti pelaksanaan komunitas belajar. 5. Pemodelan adalah proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh setiap siswa. 6. Refleksi adalah proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari yang dilakukan dengan menyortir kejadian yang telah melalui pembelajaran. 7. Penilaian autentik adalah proses oleh guru untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa. 4. Bu Windy akan menjelaskan konsep operasi penjumlahan, pengurangan perkalian, dan pembagian tanpa sisa pada bilangan cacah melibatkan bilangan ribuan. Maka guru harus memilih alat peraga yang sesuai, yaitu A. Blok diners, B. Kartu-kartu bilangan, C. Neraca bilangan, D. Batang Kausenaire. Jawabannya adalah A. Blok diners. 5. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. 1. Menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misal kacang panjang, lidi, karet, sedotan. 2. Menulis suatu bilangan belasan, misal 13 di papan tulis. 3. Meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. 4. Meminta siswa membilang banyak benda yang telah diambilnya untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. 5. Meminta siswa mengambil
benda sebanyak 13 tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru, atau guru melingkari satuan atau puluhan dulu kemudian melingkari puluhan atau satuan. 6. Meminta siswa untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. 7. Jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru mengulang langkah. 8. Jika banyak benda yang diambil sama dengan 13, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1, berapa banyak benda yang diambil? Jawaban yang diharapkan dari siswa adalah 10. 9. Menyimpulkan bahwa 1 pada 13 bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan A. Rasionalisme, B. Behavioristik, C. Konstruktivisme, D. Naturalistik, E. Dualisme. Jawabannya adalah C. Konstruktivisme. 6. Berikut susunan RPP yang benar terdiri atas komponen A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode atau model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode atau model, media, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi, sumber belajar. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi, tujuan, metode atau model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, media, metode atau model, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi, sumber belajar. E. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, media, metode atau model, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Jawabannya adalah A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode atau model, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. Pembahasan. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, maka komponen RPP yang disusun sebagai berikut. A. Identitas. 1. Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan. 2. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. 3. Kelas atau semester. 4. Materi pokok. 5. Alokasi waktu. B. Komponen inti, komponen dasar, dan indikator. C. Tujuan pembelajaran. D. Materi pembelajaran. E. Metode pembelajaran. F. Media pembelajaran. G. Sumber pembelajaran. H. Langkah-langkah. I. Penilaian atau evaluasi. 7. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel di atas adalah nilai Doni. Nilai sikap Doni B. Jika kriteria ketuntasan belajar minimal 70, maka kesimpulan yang diperoleh adalah A. Doni tidak naik kelas karena nilai di bawah kriteria ketuntasan belajar lebih dari 3 meskipun sikap Doni baik. B. Doni tidak naik kelas karena ada nilai pada mata pelajaran kelompok A yang di bawah kriteria ketuntasan belajar meskipun sikap Doni baik. C. Doni tetap naik kelas karena rata-rata semua nilai mata pelajaran di atas kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan dan juga Doni memiliki sikap baik. D. Doni tetap naik kelas karena nilai rata-rata masing-masing mata pelajaran pada semester 1 dan semester 2, baik pengetahuan dan keterampilan tidak lebih dari 3 mata pelajaran yang di bawah kriteria ketuntasan belajar dan sikap Doni baik. E. Doni tetap naik kelas karena kurikulum 2013 memungkinkan guru dalam melakukan perbaikan pembelajaran. Jawabannya adalah D. Doni tetap naik kelas karena nilai rata-rata masing-masing mata pelajaran pada semester 1 dan semester 2, baik pengetahuan dan keterampilan, tidak lebih dari 3 mata pelajaran yang di bawah kriteria ketuntasan belajar dan sikap Doni baik. Pembahasan. Syarat naik kelas. 1. Sikap minimal B. 2. Nilai di bawah KKM tidak boleh lebih dari 3. Rata-rata nilai semester 1 dan semester 2 adalah nilai yang dimaksud. 3. Ditetapkan rapat Dewan Guru. 8.
Dalam membuat silabus perlu memperhatikan berbagai hal, salah satunya adalah dalam menyusun silabus diutamakan dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Relevan, B. Sistematis, C. Menyeluruh, D. Fleksibel, E. Aktual kontekstual. Jawabannya adalah D. Fleksibel. Pembahasan. Fleksibel artinya mengakomodasi keragaman dan dinamika perubahan. 9. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dituangkan dalam silabus harus cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Hal ini sejalan dengan prinsip A. Ilmiah, B. Relevan, C. Sistematis, D. Memadai, E. Konsisten. Jawabannya adalah D. Memadai. Pembahasan. Prinsip pengembangan silabus. Memadai yaitu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 10. Dasar acuan penentuan sebaran alokasi waktu per minggu pada program semester adalah A. Rincian minggu efektif, B. Silabus pembelajaran, C. Program tahunan, D. KI dan KD, E. RPP. Jawabannya adalah C. Program tahunan. 11. Berdasarkan hasil penilaian harian diperoleh data dari 32 siswa setelah dites dengan 10 soal, ternyata yang mampu menjawab 10 soal dengan benar ada 15 siswa. 7 siswa menjawab salah 3 soal dan 5 siswa berhasil mengerjakan dengan benar 6 soal. Sisanya menjawab benar 2 soal. Tentukan tindakan remedial seperti apa yang harus dilakukan Pak Burhan jika KKM 70 dan skor masing-masing soal 10. A. Memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS. B. Tugas individu dan mengumpulkannya. C. Meminta siswa yang tuntas untuk menjadi tutor sebaya. D. Melakukan pembelajaran remedial berupa mengulang materi pada peserta remedi. E. Melanjutkan materi pelajaran. Jawabannya adalah A. Memberi tugas kelompok untuk mengerjakan LKS. Pembahasan. Banyak siswa 32, jumlah soal 10. 15 siswa menjawab benar 10 soal, artinya tidak remedial. 7 siswa menjawab salah 3 soal, artinya nilai 70, artinya tidak remedial. 5 siswa menjawab benar 6 soal, nilai 60 peserta remedial. 5 siswa menjawab benar 2 soal, nilai 20 peserta remedial. Banyak peserta remedial sama dengan 10 siswa. Pasrem sama dengan 3/10, dikalikan 100% sama dengan 31%, artinya bimbingan atau tugas kelompok, bimbingan individu 0 dikurangi 20%, bimbingan kelompok 20% dikurangi 50%, pembelajaran ulang 50% dikurangi 100%. 12. Guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Jawabannya adalah A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. 13. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbing 145 disesuaikan dengan tingkat A. Kelemahan yang dialami oleh peserta didik. B. Keberhasilan yang dialami oleh peserta didik. C. Keterbatasan yang dialami oleh peserta didik. D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. E. Kesalahan. Jawabannya adalah D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pembahasan. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. Dalam hal pembelajaran klasikal, peserta didik mengalami kesulitan, perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individual. Pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran pendidik sebagai tutor. Sistem tutorial dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. 14. Sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan.
membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Pernyataan di atas adalah pengertian pembelajaran pengayaan. A. Belajar kelompok, belajar mandiri, belajar berbasis tema. B. Belajar kelompok, belajar berbasis tema. C. Belajar kelompok. D. Belajar mandiri, pemadatan kurikulum. E. Belajar mandiri. Jawabannya adalah C. Belajar kelompok. Pembahasan. Belajar kelompok yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun luar jam pelajaran. 15. Dari hasil evaluasi tes formatif pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen, Ibu Mary mendapat data ada siswa yang sudah mencapai atau melampaui KKM dan ada yang belum mencapai KKM. Dari informasi atau data yang diperoleh berdasarkan tes hasil belajar tersebut, kemudian dicari kelemahan dan kelebihannya. Ibu Mary kemudian menindaklanjuti dalam bentuk program remedi dan pengayaan kepada para siswa. Ilustrasi tersebut menunjukkan sebagai A. Prinsip evaluasi, B. Acuan evaluasi, C. Fungsi evaluasi, D. Syarat evaluasi, E. Pendekatan evaluasi. Jawabannya adalah C. Fungsi evaluasi. Pembahasan. Fungsi evaluasi 1. Pengukuran keberhasilan. Mengukur keberhasilan sebuah kegiatan pembelajaran, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi. 2. Diagnosis. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu. Contoh fungsi diagnosis dari kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan seorang siswa dalam mata pelajaran yang dipelajarinya. 3. Tindak lanjut. Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada, di mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang. 4. Fungsi seleksi. Melalui fungsi selektif, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi seseorang, metode, atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 5. Fungsi penempatan. Proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. 16. Setelah dilakukan tes praktek menulis doa, selanjutnya Pak Thomas berencana melakukan tes tertulis sebagai program remedial. Tes tertulis tersebut diberlakukan bagi para peserta didik yang belum mencapai KKM. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pak Thomas akan melakukan tes tertulis untuk mengukur objek evaluasi pada ranah A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Konasi, E. Behavior. Jawabannya adalah B. Kognitif. Pembahasan. Kognitif adalah penilaian pengetahuan menggunakan bentuk tes tertulis, lisan, penugasan. 17. Pak Andri adalah guru mata pelajaran X. Karen adalah keponakan dari Pak Andri. Dari tes formatif yang diberikan kepada Karen, didapat bahwa Karen tidak menjawab satu soal pun dengan benar. Dalam hal ini, Pak Andri harus bersikap objektif dalam menilai. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari A. Acuan penilaian, B. Prinsip evaluasi, C. Pendekatan penilaian, D. Fungsi evaluasi, E. Tujuan evaluasi. Jawabannya adalah B. Prinsip evaluasi. Pembahasan. Prinsip evaluasi yaitu valid, objektif, adil, terbuka, menyeluruh atau komprehensif, mendidik atau edukatif, terpadu, akuntabel, dan lain-lain. 18. Sebagai guru mata pelajaran X, melakukan penilaian tidak hanya melakukan penilaian kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik yang berusaha mengungkap kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut telah melakukan penilaian A. Autentik, B. Sumatif, C. Diagnostik, D. Formatif, E. Evaluatif. Jawabannya adalah A. Autentik. Pembahasan. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 19.
Penilaian sikap pada pembelajaran yang berbasis HOTS tidaklah merupakan konsep penilaian sikap pada kurikulum 2013. Dalam penilaian sikap dikenal ada instrumen dalam bentuk jurnal dan penilaian diri. Penilaian diri ialah penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan diri peserta didik dalam kontes pencapaian kompetensi. Sedangkan jurnal ialah catatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Perbedaan penilaian diri dan jurnal dilihat dari fungsinya ialah A. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap penilaian antar teman, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh peserta didik tentang sikap dan perilakunya. B. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. C. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. D. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh temannya tentang sikap dan perilaku peserta didik. E. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap hasil wawancara, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh dirinya tentang sikap dan perilaku peserta didik. Jawabannya adalah C. Penilaian diri adalah penilaian yang berfungsi sebagai alat konfirmasi terhadap jurnal, sedangkan jurnal adalah hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik tentang sikap dan perilaku peserta didik. Pembahasan utama jurnal atau observasi. Jurnal berisi kolom catatan perilaku yang diisi oleh pendidik berdasarkan pengamatan dari perilaku siswa yang muncul secara alami selama 1 semester. Penunjang, PD atau PA, temani atau wawancara. PD adalah penilaian terhadap diri sendiri atau siswa dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Hasil penilaian diri siswa dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap siswa. 20. Pada saat menyusun tes hasil belajar, langkah-langkah yang benar dalam penyusunan tes akhir belajar dapat diurutkan. A. Tabel spesifikasi tes, mentelaah soal tes, menulis tes, analisis butir soal, uji coba, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. B. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, analisis butir soal, mentelaah soal tes, uji coba, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. C. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, uji coba, menafsirkan tes. D. Tabel spesifikasi tes, merakit tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, menafsirkan tes. E. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, menafsirkan tes. Jawabannya adalah E. Tabel spesifikasi tes, menulis soal, mentelaah soal tes, uji coba, analisis butir soal, perbaiki tes, merakit tes, dan menafsirkan tes. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!